Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Vina. Baiklah, kita masih di pembelajaran fisika untuk KD 3.54.5 di kelas 12. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai pemuaian zat. Tujuan pembelajaran kita yaitu diharapkan peserta didik mampu menentukan panjang, luas, dan volume benda setelah mengalami pemuaian dengan benar, sehingga menjadi cerdas, bertakwa, dan berakhlak mulia. Baiklah, simak penjelasannya berikut ini. Oke, baiklah, pada pertemuan kita kali ini kita akan bahas mengenai suhu dan kalori, yaitu pada pemuaian zat di kelas 11. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama adalah pemuaian zat. Jadi setiap benda itu akan mengalami pemuaian atau pertambahan ukuran saat benda tersebut dipanaskan. Kita bisa lihat pada gambar berikut nih, ada rel kereta api yang memang sengaja direnggangkan, teman-teman nih. Ada renggangan nih, renggang antar besinya. Jadi gambar tersebut menunjukkan gambar sambungan antar rel kereta api yang dibuat agak renggang untuk memberi ruang saat rel mengalami pemuaian. Jadi nanti kalau rel ini mengalami pemuaian, maka dia akan bertambah panjang, makanya dibuat renggangan seperti ini ya. Pemuaian zat umumnya terjadi ke segala arah, bisa ke arah panjang, ke arah lebar, dan ke arah tebalnya. Nah, pada pemuaian zat ini kita akan bahas mengenai pemuaian zat cair, kemudian pemuaian zat padat, dan pemuaian zat gas. Nah, ini dia. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu mengenai pemuaian zat padat. Jadi pada pemuaian zat padat itu nanti kita akan bahas mengenai pemuaian panjang, kemudian pemuaian luas, dan pemuaian volume. Untuk pemuaian panjang itu disebut juga dengan pemuaian linier. Jadi pemuaian panjang zat dapat berlaku jika zat padat itu hanya dipandang dengan satu dimensi. Ini dimensi ya. Jadi dia tuh bentuknya garis. Jadi kalau pemuaian panjang berarti dimensinya hanya dimensi panjang aja. Kemudian dirumuskan delta L sama dengan alfa dikali L dikali delta T. Nah, dari rumus ini kalau misalnya kita mau buat rumus segitiga jadi seperti ini. Misalnya yang ditanyakan adalah alfa, jadi kita tutup alfanya nih. Alfa sama dengan delta L per L dikali delta T. Kemudian diketahui delta L sama dengan LT dikurang L0. Nah, ini dia ya untuk pengertiannya. Jadi delta L di sini adalah perubahan panjang bendanya itu berapa. Kemudian alfa di sini adalah koefisien muai panjang, L adalah panjang benda, ini panjang benda mula-mula ya. Kemudian delta T adalah perubahan suhunya. Nah, jadi bisa kita lihat nih di rumus ini, kenapa bisa dapat rumus ini nih. Jadi seperti ini, delta L sama dengan alfa dikali L dikali delta T, di mana delta L itu bisa diubah jadi LT min L0, jadi panjang akhir dikurang panjang awal. Jadi bisa kita ubah nih delta L-nya. Kita ubah jadi LT min L0 sama ini tetap ya, alfa dikali L0 dikali delta T. Kemudian yang dicari adalah LT-nya berapa. Jadi L0-nya ini kita pindah ruas. Kan dia tadinya minus, kalau pindah luas jadinya plus kan atau positif. Jadi LT sama dengan L0 ditambah alfa dikali L0 dikali delta T. Jadi LT bisa juga dituliskan dengan L0 dalam kurung 1 plus alfa dikali delta T. Nah, ini sama aja sebenarnya. L0 dikali 1 itu adalah L0. Kemudian L0 dikali alfa dikali delta T itu hasilnya adalah alfa dikali L0 dikali delta T. Sama aja ya sebenarnya. Oke, ini dia rumus untuk pemuaian panjang. Sebenarnya yang paling pokok rumus ini. Biasanya yang ditanyakan adalah perubahan panjang bendanya sama perubahan panjang akhirnya ya. Panjang akhirnya biasanya yang ditanyakan. Kemudian yang kedua adalah pemuaian luas. Jika zat padat memiliki dua dimensi, yaitu panjang dan lebar, kemudian dipanasi, tentu baik panjang atau lebarnya akan mengalami pemuaian. Pemuaian ini disebut dengan pemuaian luas ya. Kalau luas itu kan panjang kali lebar, jadi ada dua dimensi nih, dimensi panjang dan dimensi lebar. Oke, pada pemuaian luas dirumuskan dengan delta A sama dengan beta dikali A dikali delta T. Sebenarnya rumusnya sama aja teman-teman. Cuman bedanya kalau panjang kan berarti pakai L ya, kalau luas berarti dia pakai A. Kemudian di sini koefisien luasnya itu dia beta, kalau koefisien panjang itu dia pakai alfa. Dan ini dia rumusnya sama aja. Kemudian beta itu nilainya sama dengan 2 alfa. Jadi pada persamaan ini nih, kalau misalnya kita cari luas akhir kan dirumuskan dengan A0 dalam kurung 1 plus beta dikali delta T. Nah, betanya ini bisa kita ubah jadi 2 alfa. Jadi seperti ini, oke? Nah, ini dia untuk pengertiannya, di mana beta itu adalah koefisien muai luasnya.
delta A berarti perubahan luas bendanya. Gitu ya, bisa dibaca. Kemudian yang ketiga adalah pemuaian volume. Jadi zat padat yang memiliki bentuk ruang seperti panjang, kemudian lebar tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi itu sama aja dengan rumus volume ya. Jika dipanaskan akan mengalami pemuaian volume. Jadi kalau pada pemuaian volume itu ada 3 dimensi, jadi dimensi panjang, dimensi lebar, dan dimensi tinggi. Nah, pada pemuaian volume dirumuskan, nih sama aja sebenarnya. Berarti dia pakai delta volume atau perubahan volume ya. Delta volume sama dengan gamma dikali V dikali delta T. Bedanya di sininya dan di koefisiennya ya. Kalau pemuaian volume dia pakai gamma. Ini dia untuk rumus segitiganya. Dan delta V itu adalah V akhir dikurang V awal. Ini dia. Nah, kalau gamma itu nilainya sama dengan 3 alfa. Jadi di sini bisa kita ubah juga. Nih, VT sama dengan V0 dalam kurung 1 plus gammanya kita ubah jadi 3 alfa dikali delta T gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita langsung lanjut aja ke contoh soalnya. Untuk contoh soal yang pertama nih. Untuk contoh soal yang pertama, pada suhu 20 derajat Celcius nih, suhu 20 derajat Celcius, panjang kawat besinya itu adalah 20 meter. Berapakah panjang kawat besi tersebut pada suhu 100 derajat Celcius? Jika diketahui koefisien muai panjang berarti itu sama aja dengan alfa ya. Nah, alfanya itu 11 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Oke, sekarang ini yang ditanyakan adalah panjang kawat besi pada suhu 100 derajat Celcius. Berarti panjang kawat akhirnya itu berapa gitu. Oke, sekarang di sini diketahui yang kita perlukan adalah delta T, perubahan suhu. Perubahan suhu itu adalah suhu akhir dikurang suhu awal. Suhu akhirnya adalah 100 derajat Celcius ya. Suhu awalnya, awal banget itu 20 derajat Celcius. Berarti 100 dikurang 20 derajat Celcius sama dengan 80 derajat Celcius. Kemudian alfa atau muai panjang besinya itu adalah 11 kali 10 pangkat min 6. 11 kali 10 pangkat min 6 itu sama aja dengan 0,000011 per derajat Celcius, oke? L0 atau panjang awal besinya. Panjang awal besinya yang ini, berarti 20 meter. Nah, yang ditanyakan panjang kawat besinya jika di suhu 100 derajat Celcius, maka yang ditanyakan adalah LT-nya atau panjang akhirnya gitu. Panjang pada suhu 100 derajat Celcius itu berapa gitu. Oke, kita masukkan rumusnya, di mana LT sama dengan L0 dalam kurung 1 plus alfa dikali delta T. Udah kita ketahui semua ya. Di sini L0-nya adalah 20, alfanya ini, kemudian delta T-nya adalah 80 derajat Celcius. Jadi tinggal kita masukkan nilainya. Kemudian 0,000011 dikali 80 itu nilainya adalah 0,00088. Kemudian ini tinggal kita jumlah 1 ditambah 0,00088, itu hasilnya ini. Baru dikalikan 20 dikali 1,00088, itu hasilnya adalah 20,0176 meter. Nah, ini adalah panjang kawat besi pada saat suhu 100 derajat Celcius atau panjang akhirnya ya. Oke, sekarang kita ke contoh soal yang nomor 2. Pada suhu 30 derajat Celcius nih, sebuah pelat besi luasnya 10 meter kuadrat. Jadi ini suhu awalnya ya. Kemudian ini luas besi awalnya. Apabila suhunya dinaikkan menjadi 90 derajat Celcius dan koefisien muai panjang, namanya koefisien muai panjang berarti itu alfanya ya. Alfanya adalah 0,000012 per derajat Celcius. Tentukan luas pelat besi tersebut setelah suhunya dinaikkan. Jadi yang ditanyakan adalah luas akhirnya gitu, atau luas pada saat suhunya 90 derajat Celcius. Maka, diketahui delta T atau perubahan suhunya, T akhir dikurang T awal, T akhirnya 90, T awalnya 30, jadi di sini 90 dikurang 30 adalah 60 derajat Celcius ya. Kemudian alfanya adalah ini 0,000012 per derajat Celcius. Di sini kan muai luas ya, muainya adalah muai luas nih, tentukan luas, berarti dia pakai koefisiennya koefisien muai luas. Kalau muai luas dia pakai beta. Sedangkan di sini yang diketahui adalah alfa, berarti beta sama dengan 2 alfa. Tinggal dikalikan aja, maka hasilnya 0,00024 per derajat Celcius. Kemudian luas awalnya adalah 10 meter kuadrat. Jadi tinggal kita masukkan rumusnya, di mana AT sama dengan A0 dalam kurung 1 plus beta dikali delta T. Tinggal kita masukkan nilainya, maka diperoleh hasil 10,0144 meter kuadrat. Oke?
Oke, selanjutnya kita ke contoh soal yang nomor 3. Sebuah bola memiliki volume 50 meter kubik. Nih, volume awalnya nih, pada suhu 0 derajat Celcius, ini suhu awalnya. Kemudian bola tersebut dipanaskan hingga mencapai 50 derajat Celcius, ini volume, ini suhu akhirnya ya. Tentukan volume bola tersebut setelah suhunya dinaikkan. Jadi di sini alfanya adalah 0,000017 Kelvin. Ini maksudnya Celcius ya, derajat Celcius. Ini Celcius. Oke, sekarang kita jawab di mana delta T-nya itu adalah T akhir dikurang T awal, 50 dikurang 0, hasilnya adalah 50 derajat Celcius. Kemudian di sini alfanya, di sini Celcius ya. Ini juga Celcius. Maaf teman-teman, kesalahan penulisan. Jadi alfa sama dengan 0,000017. Sedangkan di sini adalah muai volume. Jadi dia pakainya gamma ya. Gamma. Jadi gamma itu nilainya adalah 3 alfa. Tinggal kita kalikan aja. 3 dikali 0,000017. Jadi hasilnya adalah 0,000051. Kemudian volume awalnya itu adalah 50 derajat 50 meter kubik. Nah, di sini yang ditanyakan adalah VT-nya atau volume bola setelah suhunya dinaikkan atau volume akhirnya. Jadi kita selesaikan, ini dia rumusnya. Yang ditanyakan adalah perubahan suhunya ya, perubahan volume maksudnya. Jadi perubahan volume sama dengan gamma dikali V dikali delta T. Tinggal kita masukkan aja nilainya, maka diperoleh hasil delta V atau perubahan volumenya adalah 0,1275 meter kubik. Oke? Nah, sekarang kita ke pemuaian zat cair. Jadi pada umumnya zat akan memuai pada saat dipanaskan, kecuali air. Jika dipanaskan dari 0 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius, maka air tersebut akan menyusut. Dia bukan makin banyak tapi malah makin menyusut. Nah, sifat ini disebut dengan anomali air. Karena pada zat cair itu hanya mengalami pemuaian volume, maka pemuaian zat cair itu diperoleh persamaan. Jadi sama ya. Pakai rumus pemuaian volume gitu. Oke? Ini dia pengertiannya. Kemudian yang terakhir kita bahas mengenai pemuaian zat gas. Jadi jika gas dipanaskan maka akan dapat mengalami pemuaian volume dan dapat juga terjadi pemuaian tekanan. Oke, di sini ada 3, yaitu yang pertama pemuaian volume pada tekanan tetap atau isobarik. Untuk pada tekanan tetap ini atau isobarik ini, jika gas dipanaskan pada tekanan tetap, maka volume gas akan sebanding dengan suhu mutlak gas tersebut. Maka dirumuskan seperti ini, teman-teman. Kemudian yang kedua, pemuaian tekanan gas pada volume tetap atau isohorik. Nah, jika pemanasan terus dilakukan pada gas dalam ruangan tertutup, maka tekanan gas akan sebanding dengan suhu mutlak gas tersebut. Itu, oke? Maka diperoleh persamaan seperti ini, teman-teman. Ini dia. Kemudian yang ketiga, pemuaian volume gas pada suhu tetap atau isotermis. Jika gas itu dipanaskan dengan suhu tetap, tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volume gasnya. Oke? Ini dia dirumuskan seperti ini. Ya, ini pengertiannya di mana V itu adalah volume benda, P itu adalah tekanan, dan T adalah suhu benda. Suhu benda itu bisa pakai Kelvin, bisa juga pakai derajat Celcius ya. Kemudian ini dia untuk contoh soalnya. Gas dalam ruang tertutup memiliki tekanan 1 atm. Nih, diketahui tekanannya. Kemudian gas tersebut ditekan pada suhu tetap. Suhunya tetap nih. Sehingga volume gas menjadi 1/4 volume awal. Berapakah tekanan gas yang terjadi? Kita jawab, diketahui di sini delta V1. Maksudnya ini V1 ya. V1 sama dengan V1. Atau volume awal sama dengan volume awal. Kemudian volume keduanya itu sama dengan 1/4 volume awal. P1-nya adalah 1 atm, yang ditanyakan adalah P2-nya. Maka kita gunakan rumus, karena T-nya nggak diketahui ya, berarti kita coret aja. Maka rumusnya tinggal yang ini. P1 itu nilainya 1, V1 itu nilainya V1, P2 yang ditanyakan ya. Kemudian V2 adalah 1/4 V1. Nah, ini sama V1, ini juga sama V1. Jadi di sini tinggal 1 ya. 1 sama dengan P2 dikali 1/4. Maka P2 sama dengan 1 dikali, ini dipindah jadi 4/1 ya. Maka hasilnya adalah P2-nya adalah 4 atm. Oke. Nah, demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan semangat belajar, oke? Oke teman-teman semua, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk like, comment, and share video ini juga. Oke, terima kasih.